Berapa sih modal yang harus dikeluarkan untuk mencapai trading for living di Indonesia? Apakah dengan modal 150.000 bisa mencapai trading for living di Indonesia? Mari kita bahas. Oke, kita bahas dulu. Untuk biaya hidup, rata-rata pengeluaran dan pemasukan di Indonesia itu rata-rata ada di 3,5 juta. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu pun belum dipotong untuk biaya bekerja seperti transport dan uang makan bekerja. Jadi berapa sih idealnya income di Indonesia itu? Idealnya begini, untuk makan kita taruhlah 30.000 sehari, 15.000 siang dan 15.000 malam. Itu saja dikalikan 24 kali waktu bekerja sudah 720.000 loh. Belum lagi transport. Kalau kalian naik kendaraan umum atau motor, itu kita taruh di 20.000 per harinya. Kali 24 waktu kerja sama dengan 480.000. Belum lagi kalau kalian ada kebutuhan mendadak yang urgent seperti kendala transport dan lain-lain, kita taruh di 300.000. Berarti total pengeluaran itu sebesar 1,5 juta. Dengan gaji kalian 3,5 juta, kalian hanya terima bersih 2 juta loh. Belum lagi kalian punya cicilan ini itu atau ada kebutuhan khusus lainnya. So, tadi kita udah bahas rata-rata pengeluaran dan pemasukan di Indonesia, yaitu 3,5 juta untuk gaji kotor, dan bersih diterima ke kalian itu hanya sebesar 2 juta rupiah. Sekarang kita bahas berapa sih dan bagaimana caranya untuk mencapai trading for living di Indonesia. Sebelum itu, di sini gue bukan financial advisor, gue cuma sharing ke kalian. Dengan modal 100 juta untuk trading, kalian udah bisa loh sampai ke jenjang trading for living di Indonesia. Kok bisa bang? Gimana caranya? Taruhlah kalian punya 100 juta untuk modal trading nih. Dengan menggunakan risk reward 5%, kalian mendapatkan return per bulannya sebesar 5 juta loh. 5% itu 5 juta. Gila gak? Wow. Lebih dari gaji UMR. Ditambah lagi kalian gak perlu keluarin cost untuk transport dan biaya makan di luar. Kalian bisa trading di rumah dan makan di rumah. Lebih hemat. Mudah bukan? Bukan. Ini gak semudah apa yang kalian pikirkan dan imajinasi kalian. Kenapa bang? Kalian juga harus belajar yang namanya teknikal, fundamental, dan itu membutuhkan waktu dan pengalaman. Dan juga kalian juga harus mengetahui dan menguasai tentang yang namanya money management. Gimana sih cara kalian mengatur keuangan yang baik? Karena case yang dialami banyak trader itu adalah dari segi cara mengatur keuangan yang tidak baik. Mereka bisa belajar teknikal, fundamental, mereka kuasain, tapi mereka nggak bisa nguasain tentang yang namanya money management dan trade plan mereka. Tapi tenang aja guys, di sini gue bakal ngebuatin trade plan dan juga sedikit gambaran ke kalian semua. Daily trade 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena itu mencegah kalian overtrade dan itu akan mengganggu dalam sistem money management dan trade plan kalian. Yang kedua adalah daily trade dengan menggunakan risk reward 1/3. Kenapa bang kok 1/3? Karena misal kalian trade dalam sehari itu 3 kali dengan menggunakan risk reward 1/3. Dengan catatan kalau loss kalian 250.000 batasnya ya. Dan juga take profit itu ada di 750.000. Kenapa bang kok nggak 250.000 profit 250.000 loss? Tenang guys, di sini gue berbicara buruknya. Misal kalian ada 3 kali trade dalam sehari, kalian mengalami loss 2 kali, yaitu 250.000 dikali 2 sama dengan 500.000, itu kerugian kalian. Tetapi kalian 1 kali mengalami take profit, kalian mendapatkan return sebesar 750.000. Dengan asumsi 500.000 loss kalian itu dikurang dengan 750.000 profit kalian masih surplus itu ada di angka 250.000. Nah, itulah pentingnya risk reward. Apalagi kalian bisa selama 3 kali trading itu kalian mendapatkan take profit, yaitu 750 dikali 3. Wow, angka yang fantastis, bukan? Dengan perhitungan terburuk guys, kalian per hari mendapatkan return 250.000 per hari dikalikan 22 waktu kerja. Tanpa transport dan juga uang makan di luar nih guys. Kalian sudah terima bersih 5 juta loh. Wow, sudah mencapai trading for living bukan? Tapi apakah semudah itu? Nggak guys, ini nggak semudah yang kalian pikirkan. Karena musuh terberat kalian adalah diri kalian sendiri. Kok bisa bang? Karena kalau kalian nyalahin market itu nggak akan pernah salah. Karena dia hanya mengulang historical market sebelumnya. Dan algoritma itu akan berulang-ulang kali sampai kapanpun itu. Tapi yang bisa berubah itu adalah sifat manusia. Di hari pertama, mereka bisa konsisten, mereka bisa mengatur keuangannya dan menjaga resiko. Tapi kita nggak tahu di hari kedua dan ketiga. Kadang mereka timbullah rasa tamak, egois, dan nggak pernah merasa cukup. Resiko terbesar di industri ini adalah mental dan psikis. Makin kalian bisa mengontrol dan menguasai diri kalian ke dalam hal yang positif, gak menutup kemungkinan kalian bisa sukses di industri ini. Buat kalian yang mau join komunitas gue, Traditi, gue menyediakan suatu platform Telegram. Itu adalah isinya komunitas dari Traditi. Kita bisa belajar bareng-bareng di sana dan kita bisa diskusi bareng di sana. Saling support dan kita juga bisa saling maju bareng di industri ini. Siapa sih yang gak mau trading for living di Indonesia? Bebas bos. Oke, mungkin gitu aja ya guys dari gue. Semoga kita bisa grow bareng dan kita bisa belajar bareng-bareng nih. Siapa sih yang gak mau trading for living?